anak-anak yang di aliyah memahami bahwa kalau ada nafi kemudian ada illa, itu adanya adalah untuk taukid. Fala la nafi fala tamutunna illa ada illa di situ, wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, itu namanya punya makna taukid. Untuk mencapai itu, wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifzi islamihi. Setiap insan wajib, ala ketika ada ala artinya kewajiban. Wa 'alal insani al-ijtihadu, setiap insan wajib untuk sungguh-sungguh fi hifzi islamihi, untuk menjaga Islamnya, menjaga rukun-rukunnya, wa taqwiyatihi, dan menguatkan keislamannya. Jadi kewajibannya untuk menjaga Islamnya dengan sungguh-sungguh, menguatkan keislamannya, bi fi'li ma amara bihi min taatillah, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah berupa min di sini lil bayan. Anak-anakku kalau terus belajar nahwunya nanti mengerti ini apakah min lil bayan atau min zaidah. Bimi fi fi'li ma amara bihi min taatillah, untuk mengamalkan, melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan kepada Allah. Fa innal mudayyi'a li awamirillah, orang-orang yang mengabaikan, melalaikan, dayya'a yudayyi'u, al-mudayyi', melupakan, melalaikan, menyia-nyiakan, li awamirillah, orang yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, muta'arridun lil mauti, akan dihadapkan pada suatu kematian, ala ghairil Islam, tidak dalam keadaan Islam. Jadi ketika perintah fala tamutunna illa wa antum muslimun, perintah untuk sungguh-sungguh mengerjakan Islam, sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah. Karena at-tahawunu bit-tha'ah, malaik tahawun itu artinya meremehkan, al-haud. At-tahawunu bit-tha'ah, meremehkan ketaatan kepada Allah, yurithu su'al khotimah, akan mengakibatkan su'ul khotimah. Jadi bisa dilihat kehidupan seseorang, kalau dia menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan sholat, ya, sudah mampu harus mengeluarkan zakat, dia menyia-nyiakan kewajiban zakat, itu ya ta'arrad li su'il khotimah, ini dihadapkan kepada su'ul khotimah. Ketika seseorang, kan ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, mau meninggal, disuruh membaca la ilaha illallah, terkunci mulutnya. Cerita tentang Alqamah, sahabat Nabi, ketemu dengan Nabi. Ketika tidak taat kepada ibunya, durhaka kepada ibunya, kemudian menjelang meninggal disuruh membaca la ilaha illallah, itu tidak bisa. Padahal cuma dia rajin sholat, rajin puasa, tetapi tidak taat pada ibunya. Padahal ridhol walidain itu menentukan ridallah
ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan kepada Allah itu tergantung kepada keridhaan kepada kedua orang tua. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhirat. Barulah ini coba ditanya, masih punya orang tua enggak? Masih ibunya. Ibunya didatangkan. Wah ibu, apa yang dilakukan oleh Alqamah? Dia durhaka pada saya. Ya kalau begitu berikan maaf. Enggak. Masih sebelum ibunya memberikan maaf, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi nyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, kita bakar di dunia. Untuk bisa mati Islam itu nggak mudah. Ketika mau dibakar, hati seorang ibu luluh, akhirnya memaafkan dan barulah bisa mengucapkan la ilaha illallah dan Allah mencabut rohnya. Itu harus sekalian. Baru tidak taat kepada ibunya itu. Apalagi tidak taat kepada Allah. Jadi tidak mudah. Kata-kata fala tamutunna illa wa antum muslimun menuntut kita untuk sungguh-sungguh di dalam mentaati Allah, sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Islam, sungguh-sungguh untuk menjaga keislaman kita, baik ketika sendirian atau di tengah-tengah orang. Diteruskan, fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanati bihaqiddin. Kalau meninggalkan upaya tadi, artinya tidak bersungguh-sungguh di dalam menjaga keislamannya, tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, tidak bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dalilun ala istihanatihi bihaqiddin, tanda, bukti, dalil bahwa dia meremehkan hak agama, walal istighfafihi, dan meringankan, menganggap ringan urusan agama. Falyahdharil muslim, maka setiap muslim harus waspada. Al-hadar, waspada. Fahdharuhum, ya. Min dzalika ghayatal hadar, falyahdharil muslim min dzalika ghayatal hadar. Setiap muslim wajib mewaspadai masalah tadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga keislaman kita. Jadi kalau ada orang yang meremehkan kaitannya dengan ibadah, ini sedikit aja kok, berbuat dosa sedikit aja, nanti kan minta ampunan lagi, dosa lagi minta ampunan lagi. Itu tanda meremehkan. Ujung-ujungnya nanti naudzubillah kepada husnul khotimah. Wa alaihi aidon, tuh, kalau ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, ingin dalam keadaan Islam, ayyujanibal ma'asi wal atham, harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan menjauhi dosa-dosa. Fa innaha tud'iful Islam, karena maksiat, karena pelanggaran, karena dosa melemahkan keislaman. Wa tuhinuhu, dan bisa mengurangi dan melemahkan keislaman. Wa tuzalzil
qawaidahu, bisa menggoncangkan kaidah-kaidah, dasar-dasar, pondasi-pondasi keislamannya. Wa ta'arrudihi lisalbi 'indal maut, dan bisa diambil as-salab, itu bisa diambil, bisa dicabut. Indal maut, bisa dicabut keislamannya saat meninggal. Nauzubillah min dzalik. Kama waqa'a dzalika wal a'yadu billah, sebagaimana terjadi dan naudzubillah min dzalik likatsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha, seperti terjadi pada orang yang mencampur adukkan antara kemaksiatan dan dengan keislaman, dan orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa. Tadi sudah riwayat Alqamah itu harus dijadikan ya satu contoh. Maka seringlah bagi anak-anak yang orang tuanya masih ada mendoakan, itu kewajiban. Kalau anak-anakku semuanya ingin bisa mujur nasibnya, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, maka harus banyak berbakti kepada Allah. Di antara tanda ya orang berbakti kepada Allah, kita mentaati, di antara tanda bahwa kita berbakti kepada orang tua, kita mentaati perintahnya. Kemudian kalau orangnya sudah meninggal, kita banyak mendoakannya. Maka anak-anakku kalau menjelang subuh istighfar, menjelang subuh minimal 10 menit menjelang subuh itu cobalah untuk istighfar. Kalau Rasulullah mencontohkan istighfarnya menjelang subuh seperti yang diperhatikan oleh Ibnu Umar, apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh ditambah Rabbighfirli wali walidayya wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan berikanlah tobat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha pemberi tobat dan Maha pemberi ampunan. Rabbighfirli wali walidayya wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sampai subuh. Jangan main-main, jangan ngantuk. Itu pembuka kebajikan. Sehingga kalau kita bangun jam 3 atau kan katakanlah setengah 4, kalau subuhnya itu setengah 5, artinya ada 1 jam, itu bisa dibagi 4. 1/4 jam pertama untuk tilawah, 1/4 jam kedua untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat dan 3 rakaat witir. Kemudian dibagi yang ketiga, 1/4 ketiga adalah untuk berdoa, karena itu saat berdoa kita meminta. Kemudian menjelang subuhnya istighfar. Itu. Jadi bukan yang lain-lain. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menjaga ketaatan kita kepada Allah. Jadi disebutkan bahwa orang yang sudah biasa untuk campur adukan masalah dosa dan ketaatan, orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, itu seringnya adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wa fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah, makana aqibatul ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Firman Allah bahwa akibat jelek bagi orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, bahwa mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menghinakan agama Allah. Ma yadullu fi dzalika, ayat tadi terdapat dalil bahwa orang yang mengabaikan ajaran agama bisa menjelang akhir hayat
dicabut keislamannya. Naudzubillah min dzalik. Disuruh baca la ilaha illallah sulit. Ya. Maka kalau ada orang yang sedang ihtidor itu sedang nazah, sedang meregang nyawa, mau dicabut nyawanya, itu bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan lidahnya itu gampang, walaupun mulutnya rapet, lidahnya bisa. Ini anak-anak sekalian keistimewaan lafaz la ilaha illallah. Walaupun mulutnya rapet, lidah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu walaupun mulutnya diam, lidah itu. Coba saja, ya. Mulut rapet bisa la ilaha illallah. Ya. Kalau untuk mengucapkan makan ketika rapet nggak mungkin, tapi la ilaha illallah mulut rapet bisa. Ini merupakan kemukjizatan. Ternyata la ilaha illallah bisa diucapkan dengan lidah, karena mengucapkan itu asal lidahnya bergerak. Kalau ngaji Quran lidahnya nggak bergerak, itu namanya nggak ngaji. Lidahnya bergerak. Saya sedang baca Quran, diam aja, lidahnya nggak gerak, ya bukan ngaji Quran itu. Ya. Boleh jadi dengan sedang tafakur, boleh jadi. Teruskan. Jadi dalam ayat tadi terdapat bukti bahwa orang yang melakukan keburukan, terbiasa melakukan keburukan, bisa mengakibatkan su'ul khotimah, mati dalam keadaan bukan Islam. Maka terus minta kepada Allah agar kita husnul khotimah. Fata'amalhu, maka renungkanlah bahwa meremehkan agama bisa mengakibatkan su'ul khotimah. Kalau ingin mati dalam keadaan Islam, sungguh-sungguh melaksanakan Islam, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh nafsaka, siapkan diri Anda imtithali awamirillahi ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi maharimihi, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Wa in waqa'ta fi syai'in minha, wa in waqa'ta, kepada Anda, ini Al-Haddad berkata kepada kita, kamu, ya, fa in waqa'ta fi syai'in minha, kalau kamu terjerumus pada suatu dosa, fatub ilallahi ta'ala minhu, tepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Wahdhar kullal hadar, dan waspada dengan sungguh-sungguh. Kalau ada ungkapan wahdhar kullal hadar, itu artinya kullal hadar ini kalau maf'ul itu maf'ul mutlak. Nah, untuk menekankan makna wahdhar kullal hadar, dan waspadalah dengan sangat waspada, itu minal israri alaihi, ya, waspadalah jangan sampai terus menerus pada dosa, pada kesalahan. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khotimah, dan kamu terus menerus meminta untuk husnul khotimah, terus minta, amitna ala husnul khotimah ya Allah, ya. Wa qad balaghana, telah sampai kepada kami, anna syaitana la'anahullah, bahwa syaitan yang dilaknat Allah, yaqulu, berkata, syaitan, ucapan syaitan, hati-hati, perhatikan, nanti mufradatnya panjang, itu bermanfaat, bacaannya bermanfaat. Qasamadhahil ladzi yas'alullah ta'ala husnul khotimah, sungguh punggungku ini hancur kalau ada orang minta husnul khotimah. Lalu setan kelabakan, kalau ada, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Setannya blingsatan itu. Minta ketika minta kepada Allah untuk husnul khotimah, karena setan menggoda di saat akhir-akhir. Nanti anak-anakku, kalau ada orang yang menjelang meninggal, itu menjelang meninggal ihtidhar namanya, itu biasanya lirik kanan, lirik kiri, lirik kanan, lirik kiri, menggoda. Setan-setannya menggoda di sebelah kiri, setannya begini-begini, ada nampak-nampak wajah anak-anaknya ini itu yang menggoda dunia umpamanya. Sedangkan lirik kanan melihat amal-amalnya. Nah, itu saat itu bisikanlah la ilaha illallah. Kalau kelihatannya nafasnya ini ada yang cuma Allah, Allah, Allah menyebutkan di telinganya. Padahal la ilaha illallah juga
lidahnya itu insya Allah bergerak. Mulut, bibirnya nggak bergerak, lidahnya bergerak. Itu harapannya. Aqulu, saya berkata, kata Syekh Al-Haddad pengarang kitab ini, mata yu'jibu hadza bi'amilihi akhafu an qad fatinah. Ya, wa akthar min hamdi wa syukrillah ala ni'matil Islam. Ya. Mata yu'jib, kapan saja Anda tertarik ya dengan amalan ini, yaitu amalan untuk berdoa meminta husnul khotimah, ya, akhafu an qad fatinah. Ya, saya takut kalau dia merasa cerdas ya, atau mengabaikan amalan ini untuk harus memperbanyak syukur kepada Allah, memperbanyak baca alhamdulillah atas nikmat Islam ini. Ya, kita wajib bersyukur untuk nikmat Islam ini, bersyukur kepada Allah nikmat Islam, karena nikmat Islam ini dikatakan wa syukrillah, bersyukur kepada Allah ala nikmatul Islam, atas nikmat Islam, fa innaha a'dhamun ni'am wa akbarha, karena nikmat mendapatkan keislaman ini adalah a'dhamun ni'am, nikmat yang paling agung, wa akbaruha, dan nikmat yang paling besar. Nggak ada artinya kalau kita nggak Islam. Fa innallaha law a'ta dunya bihadzafiriha 'abdan, kalau seandainya Allah memberikan dunia seluruhnya kepada seorang hamba, wa mana'ul Islam, tetapi dia tidak mendapatkan keislaman, dunianya banyak, punya tanah jutaan hektar, bukan ribuan hektar, jutaan hektar, tapi tidak Islam. Apa kata Syekh Al-Haddad? Lakana dzalika wabalan alaihi, maka dunia yang sangat banyak itu menjadi musibah pada dirinya. Berat, Korun, dunianya banyak sekali. Ketika disuruh mengeluarkan zakat oleh Nabi Musa, ternyata nggak mau. Ya, akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah. Buminya, seluruh kantor-kantornya, kekayaannya, hartanya seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah. Itu riwayatnya di kota Mesir, di negara Mesir. Nah, ada danau Korun. Itu danau Korun itu di Mesir. Nah, ditenggelamkan di situ seluruh kekayaannya Korun dan Korunnya. Kotanya di kota Fayum, kira-kira 60 kilo dari kota Kairo. Nah, maka niatlah untuk belajar ke Mesir untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ternyata ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah itu perintahnya ya ke Mesir, diantaranya untuk pergi ke Mesir. Ihbitu misron fa innalakum ma sa'altum. Ihbitu misron fa innalakum ma sa'altum. Misron, karena misron itu nakirah, akhirnya sebenarnya maknanya kota. Misr itu kota, tapi kotanya itu ada di Mesir itu. Karena Nabi Musa, ihbitu misron fa innalakum ma sa'altum. Ketika orang-orang ya pengikut Nabi Musa itu rewel, diberi nikmat yang banyak, diberi manna dan diberi salwa, ya, diberi madu, diberi ayam goreng setiap hari, ayam goreng diturunkan dari langit. Merasa nggak cukup, mintanya malahan timun. Mintanya timun, mintanya bawang, wa fumiha wa adasiha wa basoliha, mintanya adas yang enak-enak, nggak mau. Maka langsung oleh Allah suruh ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Kata-katanya itu ihbitu misran, turunlah di kota, kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Dulu almarhum Kiai Ali Kamali, itu kiai saya yang ada di Plumbon. Ya, beliau tokoh. Ya, ketika minta nasihat sebelum berangkat ke Mesir, udah ke Mesir saja. Dia memberikan dalil ini, ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Turun ke kota Mesir, karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Maka di Mesir mau cari apa? Cari ilmu dapat, cari tidur dapat, cari bahasa Arab fusha dapat, dan cari bahasa Amiyah dapat semuanya itu. Ya. Baik, anak sekalian, nikmat yang terbesar nikmat Islam. Maka kalau ada orang ya diberikan dunia semuanya tapi tidak diberikan keislaman, nikmat Islam, itu rugi seluruhnya. Lakana dzalika wabalan ali walau a'tahu al-islam wa mana'u dunya lam yadurruhu dzalika. Kalau Allah memberikan Islam pada seseorang tapi dunianya tidak diberi, perhatikan, itu tidak bahaya, karena walaupun ya tidak diberi dunia tapi Allah masih memberikan rezeki kepada kita selama kita masih punya rezeki, belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yadurruhu, tidak membahayakan.
Yang penting Islamnya, dijaga keislamannya. Itu nikmat yang paling mahal. Jadi kemana saja di zaman akhir nanti ada anak buah daripada Dajjal yang menggoda kita agar tenggelam dalam keduniaan dan meninggalkan keislaman. Godaannya berat. Ada yang sampai disiksa. Ya. Nanti godaannya berat. Maka jagalah keislaman kita, jagalah ketaatan kita kepada Allah, ajaran-ajaran yang kita laksanakan dengan baik, menjauhi dosa-dosa. Li'annal awwala yamutu fayasiru ila nar. Ya, karena kalau kalau yang pertama ketika meninggal, ya, seorang yang dilarang keislamannya tadi, tapi diberi dunia banyak sekali. Nah, yang pertama tadi mati langsung masuk neraka. Wa amatsani wa hadatsani, sedangkan yang kedua dunianya nggak banyak, ya, sedikit sekali, tetapi diberi Islam, maka fayasiru ilal jannah, dia masuk surga setelah meninggal. Wa alaika alla tazal, dan kamu wajib ketika ada perintah alaika, kamu wajib alla tazal khaifan wajilan min su'il khotimah, selalulah kamu takut, khawatir, wajilan takut, min su'il khotimah, selalulah takut untuk ya jadi su'ul khotimah, selalu takut menghindar. Sering ada orang-orang yang ya Allah biha husnul khotimah, ada yang berdoa seperti itu, ya Allah minta husnul khotimah, ya. Fa innallaha, mengapa selalu minta husnul khotimah, selalu terus-terusan? Fa innallaha muqallibul qulub, karena Allah lah zat yang membolak-balikan hati. Qalbun muqallib, qallaba yuqallibu, membolak-balikan. Al-qalbu itu karena bolak-balik. Kalau anak-anakku baca kitab seperti I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, ada 4 jilid. Kitab I'anatul Talibin itu ada syair di antara wa ma summiyal insanu illa linafsihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidaklah manusia itu disebut manusia kecuali karena nisyannya, lupanya, sering lupa. Walal qalbu, dan tidaklah hati disebut qalbu artinya yang bolak-balik, illa annahu yataqallabu, karena hati itu selalu bolak-balik, ingin ini enggak jadi, ingin ini enggak jadi. Nah, itu bolak-balik hati. Maka selalulah minta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membolak-balikkan hati itu setelah tahiyat, anak-anak sekalian, setelah tahiyat selesai, innaka hamidum majid, kemudian membaca doa, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh di ujung minta ketetapan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ngerti? Doanya gimana tadi? Ya, jadi sebelum salam itu, dan kalau sholat itu jadi imam yang cukup. Ya, kemarin sore sholat asar itu, sholat kita baca Fatihah belum selesai sudah rukuk, itu rakaat ketiga. Itu apa itu? Kalau jadi imam hati-hati, orang yang bilang tidak baca Fatihahnya cukup. Muncul sebelum Fatihah belum selesai, Mbak. Ini cepat sekali. Hati-hati kalau imam, walaupun sirran, sholat asar kan tidak kena, tapi baca Fatihahnya itu kalau jadi imam yang sedang. Jadi baca Fatihah itu harus jelas semuanya. Dan mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya sholat apa enggak sah kalau Fatihahnya enggak jelas. Mohon maaf. Kemarin sore itu, ya, sholat asar zuhur, ya, terus cepat rakaat, ya, atau isya malahan. Yang rakaat ketiga belum selesai, Fatihah Allahu Akbar, itu mana? Cepat sekali. Jadi dari imam nanggung jawab dosa orang belakangnya, kalau nggak sah, maka harus benar-benar bacanya. Hati-hati, niatnya yang benar. Ketika takbiratul ihram itu niatnya masuk. Saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum harus saya niat sholat subuh 2 rakaat, jadi makmum harus nyebut dalam hati itu. Jadi kalau nggak ada niat jadi makmumnya nggak sah. Tapi niat jadi makmum, niat hati sangat penting. Masalah niat penting kali. Dan bacaan juga ya, sering-sering saja lah. Kalau dari baca Fatihah, kira-kira orang yang di belakang itu kira-kira waktunya cukup untuk baca Fatihah. Diteruskan. Kenapa kita wajib selalu wajib untuk meminta husnul khotimah? Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka wajib ijtihad terus untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha muqallibul qulubi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Jadi anak-anakku saat membaca Fatihah, masukkan dalam hati kita isi daripada Fatihah. Ya, ketika ihdinas siratal mustaqim, kita ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, nanti kita bicara. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang beri nikmat. Siapa orang-orang yang beri nikmat? Siapa saja? Yang beri nikmat itu orang-orang soleh, para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Itu yang mendapatkan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang sesat atau orang-orang yang benci. Nanti coba lihat ya, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir yang dibaca di pesantren tradisional banyak kali ya.
Ya, dalam surat Fatihah apa makna daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Orang yang murkai itu siapa? Orang yang disesatkan itu siapa? Itu dua kelompok. Makanya orang-orang Yahudi itu paling benci kalau ada orang Islam membaca amin. Amin dalam sholat, maka disunahkan aminnya itu keras. Amin. Keras. Karena demikian ya orang-orang Yahudi itu kalau ada ini baca amin dalam sholat keras. Kenapa aminnya dikabulkan? Dan kalau bersamaan dengan aminnya malaikat dikabulkan, mendapatkan hidayah terus. Dan banyak ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan. Karena hati manusia itu bisa berbolak-balik. Maka diisi surat Fatihahnya itu ya dengan makna-makna yang ada di dalam hati kita. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, wallahi la ilaha ghairu, yang demi Allah tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang kamu mengamalkan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ketika dia mau masuk surga kecuali sejengkal. Jadi kecuali satu hatta dhira' itu. Fayasbiq alaihi alkitab, tapi kemudian kedahuluan ketentuan dari Allah, fayamal bi amali ahli nar, tinggal sedikit lagi satu hasta masuk surga, tapi di ujung ayatnya mengamalkan amalan ahli neraka. Allah bilang tadi, fayadkhulaha, maka masuk neraka. Sudah beramal soleh banyak, di ujungnya kamu masuk neraka. Ingat ya, ada ini cerita di Bani Israel, namanya Barsis. Siapa? Barsis ini seorang ahli ibadah, 60 tahun beribadah. Sampai malaikat-malaikat itu, ini orang pada hebat sekali. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Barsis ini orang di zaman Yahudi, banyak ibadah. Tapi Allah menentukan lain. Mau masuk surga, tapi kemudian apa? Digoda oleh iblis. Jadi di tempat ibadahnya, sinagog, kalau Yahudi itu tempat ibadahnya namanya sinagog. Di tempat ibadahnya itu dia benar setan masuk menggoda. Godanya Barsis beribadah. Barsis puasa, setan puasa. Tapi ketika Barsis buka, enggak buka, setan marah. Waktu Barsis sahur, enggak sahur. Waktu Barsis tidur, memang kan ada tidurnya. Dia enggak tidur. Nah, Barsis mulai tergoda, oh ternyata di dunia ini ada orang hebat sekali. Enggak sahur, enggak berbuka. Tapi ibadahnya terus, enggak tidur. Akhirnya karena tertarik ada orang lebih hebat dari dia dalam ibadahnya, sampai dari mana kok bisa begitu? Sampai nggak bisa tidur, terus-terusan ibadah, sahur nggak sahur, makan nggak makan, waktu berbuka. Andai apa ini? Nah ini setan akan masuk orang. Saya tidak bisa tidur, saya ingat dosa besar. Setan, 2 hari berdosa besar. Jadi karena sangat melakukan dosa besar, jadi nggak bisa tidur. Hati-hati itu. Manusia harus mengenali dirinya. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbah. Orang mengerti dirinya itu akan tahu Allah. Kita ini manusia itu ada tidurnya, manusia itu perlu makan, manusia itu harus ibadah, tapi ada istirahatnya. Nah ini enggak begitu. Barsis terus dosa apa? Dilarang dalam agama Yahudi itu. Apa? Ya sudahlah. Ini aja. Berzina. Tuh. Yang namanya setan juga yang fahsya. Berzina. Nah, kalau nggak bisa itu nanti saya akan dirajam. Bunuh. Nggak bisa nanti saya harus. Tapi kemudian kendala yang ringan aja. Kata iblis kan kurang ajar emang. Nenggak arak saja. Tuh, nenggak aja. Kata iblis. Menurut ini, wah lumayan juga nggak begitu ini nih. Tapi ingat setan. Tapi kemudian dia belum biasa nggak keluar dari ibadahnya itu, dari sinagognya. Dia keluar, pergi ke tukang jualan. Di luar banyak orang jualan arak, jualan minuman keras. Nah, kemudian dia beli. Orang juga pada bingung, kamu gaya bagaimana sih beli arak? Udah, dia mau beli nggak? Marah lah. Karena juga setan. Kalau anda marah, kalau kamu marah ya pada orang lain, dirinya marah, diajak marah. Kalau dia ngajak tuh serahkan kepada Allah, nanti Allah akan yang membalas. Ngecek lagi, berantem, ya udah setannya, boleh hasil marah. Hati. Itu orang ini pergi beli minuman keras. Orang nggak biasa minuman keras, bukan ada keliangan. Keliang, mabok. Terus sudah besar satu. Nah, ketika mabok itu, si tukang warungnya perempuan itu dianggapnya ngajak ketawa. Akhirnya diperkosa. Coba ibadah sekian puluh tahun, memperkosa. Ketika sedang memperkosa, suami perempuan itu datang. Pada tampak suaminya ditampak. 3 dosa besar akibat daripada minum minuman keras. Sehingga disebut minuman keras itu ummul khaba'ith, induk semua jarak. Yang bertanya orang Islam digoda dengan ummul khaba'ith, dengan narkoba. Pertama diberi, lama-lama ketagihan. Nah, hati-hati. Ini ummul khaba'ith, karena dari situ perjayaan dan kedudukan bisa muncul semuanya. Jadi sudah beribadah sekian tahun, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Bayangkan bagaimana kufurnya? Karena saat itu dia melakukan 3 hal. Ya memperkosa, ya minum minuman keras, ya membunuh. Akhirnya disalib. Sudah disalib, akhirnya mati. Datang si iblis yang menggoda. Kenapa? Orang disuruh minuman keras itu kok lain-lain dikerjain? Ya itu, kamu salat enggak? Kata si iblis, dalam bentuk manusia. Karena iblis dalam bentuk manusia lebih berbahaya. Kalau ingin selamat, kamu sujud kepada saya, kepada setan. Enggak bisa saya sujud. Enggak bisa. Kalau ada orang begitu, ya sudah, kamu anggukkan kepalanya saja, Anda beribadah kepada saya. Anggukkan, cabut nyawa dalam keadaan kafir.
orang ini beramal soleh yang banyak, jangan bangga, maka terus minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Isi hatinya, minta yang berkulub sabit lebih ala dinik Allah, ya, yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati ini untuk kepada agamamu, tetap taat kepadamu, selalu minta. Membahas sholat boleh, kalau menjelang doa yang mustajab dan adalah waktu sujud dan juga saat kita ini menjelang salam. Baik anak sekalian, dari ada sampai hadis ini saya ulang lagi bukan Allah, mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan yang panjang umur untuk kita, menuju kepada husnul khotimah, dijauhkan dari maksiat, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita, juga urusan kedua orang tua kita, urusan guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa umat Islam. Qul qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Insyaallah kita teruskan penyakit datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.